Gadget Impact. Ya jadi episode yang cukup mengungkap banyak hal ya, terutama soal soal rahasia dari Zeke dan juga mungkin detail kecil ya soal kode Somnia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa Tempat 2. Ya, dan aku bilang ini episode-nya juga nggak padat-padat banget. Ya, nggak terlalu banyak daging kayak kemarin-kemarin ya. Cuma pengungkapan soal Zeke ini yang notabene menurutku menarik ya di episode ini. Jadi aku saja mulai bahas Come the Sets episode 28 berarti ya. Buset, udah mau 30 episode aja, gila. Dan dia melanjutkan dari episode kemarin ya, notabene pas mereka pindah ke pas mereka berganti tema mimpi ya, dimana sama Zeke kan diganti jadi tema mimpinya jadi ala-ala gangster ya. Yang ternyata ini aku udah koreksi ya, ternyata Nightmare-nya bukan sekedar Wolf Nightmare, tapi Gang Wolf Nightmare ternyata namanya ya. Karena itu kan Nightmare, Wolf Nightmare kan kayak di evolusi, berevolusi secara paksa sama breakdown down-nya si Zeke kan kemarin tuh. Dan ya yang terjadi pertarungan cukup menarik ya antara mereka antara Baku sama Odaka melawan para gangster yang dipimpin sama si sama Gang Wolf Nightmare. Dan ini juga yang menarik di mana si Baku menggunakan menggunakan form physical impact yang notabene impact capsule-nya udah di-upgrade ya dengan menggunakan yang ditingkatkan dengan menggunakan duplikasi capsule yang kemarin tuh yang capsule-nya tuh yang dapat peningkatan duplikasi capsule yang hasil gacha kemarin. Dan ternyata bener loh, kelihatan banget kalau kekuatannya memang meningkat di sini. Bahkan ya kalau lawan para gangsternya ya oke lah, mereka kan masih biasa, jadi gampang lawannya. Nah pas lawan si Gang Wolf Nightmare itu paling kerasa peningkatan kekuatannya. Bahkan itu Nightmare Narabene yang nanti bakal jadi basis kekuatannya si Kamar dan Nox kan, itu dia yang berarti kan dia kuat banget gitu, dan dia bisa dikalahkan, bisa dibuat seterpojok itu loh ternyata. Jadi ini memang benar-benar power scalingnya memang benar-benar meningkat jauh ya di sini karena peningkatan karena di upgrade pakai duplikasi capsule kemarin. Jadi ini memang jadi hal yang menarik sih. Jadi kemungkinan ya masih ada. Jadi ini bisa mengindikasikan kalau nggak harus impact capsule ya, semua capsule-nya Baku, terutama yang dia dapatkan lewat gacha di capsule dropper, itu masih bisa ada kemungkinan untuk jadi lebih kuat lagi kalau diduplikasi lebih banyak lagi. Jadi kan ini baru diduplikasi sekali, kekuatannya udah sekuat ini. Nah misalnya, jadi ada kemungkinan kalau nanti impact capsule ini bisa diduplikasi lagi kalau Baku dapat lebih banyak impact capsule dari hasil gacha. Ini ya jadi menimbulkan, jadi bikin ada kemungkinan ya kalau mungkin nanti di final battle-nya Baku di final battle-nya Kamado Zazanti mungkin ya Baku bakal pakai form physical impact aja. Jadi ya ini pakai basic form tapi secara kekuatan dia udah meningkat jauh karena hasil upgrade duplikasi capsule tadi. Ya kayak ciri khasnya era Rewa aja lah ya, dari zaman Zeron sampai Gabu kan final battle selalu identik dengan karakter utamanya pakai basic form kan, atau at least ya form baru yang mirip basic form tapi secara kekuatan jauh gitu loh. Ya kayak Zero Reacting Hopper, Almighty Saber, ketika Revive sama Vice yang dua pakai basic form yang basic formnya mereka, terus juga Kids Magnumbus kan sama version, terus juga ada Gacat Ultimate Steam Hopper, lalu Gabu Gumiya pas lawan Siranggo kemarin, ya kayak gitu lah. Jadi ada kemungkinan ya kalau ada set bakal kayak gitu juga, ngikuti formulanya sama aja. Tapi ya sayangnya ya meskipun dia bisa unggul jauh dari Gang Wolf Nightmare, dia masih tetap gak bisa ngimbangi kamera down loh. Bahkan di hitungannya dia udah literally disiksa aja, dibikin mental gara-gara lemparan breakdown down-nya si kamera down. Terus juga dia pas lagi terkapar kerja diinjak, terus ditebas secara brutal. Itu gila sih emang, benar-benar brutal banget loh itu si kamar down nyerangnya itu, sampai akhirnya bikin si Baku kebangun kan gara-gara itu. Jadi emang ya betul, akhirnya di situ ya sekolah kamar dan pakai form yang notabene udah di-upgrade kayak gitu, ternyata tetap kamar down masih lebih unggul ternyata. Dan beralih bentar ke bagian briefing ya, ada briefing dikit lah sama si Pak Fujimi sama Nagumo ya, yang mereka tuh bilang terjadi sebuah black case di mana
lokasi dari bioskop tempatnya Baku menunjukkan menampilkan prekognitifnya dia kemarin di episode kemarin itu ternyata ini yang yang bioskop terbengkalai itu ternyata bioskopnya tuh di rilis itu hancur ternyata. Ya ini juga agak gimana kan, ya hancurnya sih pasti karena kejadian dalam mimpi ya, tapi ya perlu diingat waktu kejadian di mana si Kamadharton muncul kan itu kejadiannya adalah di tempatnya berbeda kan, dari kayak bioskop terbengkalai berubah jadi kayak di semacam gudang gede gitu kan. Jadi aku malah mikir nih, apa jangan-jangan kalau di environment mimpinya memang berganti, tapi di real life itu ya lokasinya dianggap tetap di bioskop tadi. Jadi ya semua pertarungan terjadi di dalam bioskop itu, mulai dari pertarungan duel antara Baku sama Odaka lawan Five sama Six, terus juga pas mereka tempatnya diganti sama si Kamadharton, jadi ya serangan-serangan yang efek pertarungan terjadi selama itu ya bisa dibilang kayak ngefek ke bioskop di real life, ya tetap ngefek meskipun environment di dalam mimpinya udah ganti. Makanya bioskopnya hancur. Ini juga dikonfirmasi sama Baku sih, dan dia juga mengonfirmasi kalau Baku itu udah, kalau si Shadow Nightmare yang memang jadinya bikin si Odaka struggle gak bisa bangun itu udah dikalahin. Nah kan akhirnya kan si Fujitsu Nagumo kan coba datang ke tempat di mana si Odaka lagi tertidur kan, buat mastiin Odaka itu masih ada di sana atau enggak gitu. Cuma ya si Baku bilang kalau dia itu nggak yakin kalau Odaka udah bangun, karena yang ngalahkan si Shadow Nightmare bukan dia, yang ngalahkan Shadow Nightmare kan si Sik kan soalnya. Ya jadi kayak menimbulkan pertanyaan lagi, ini nasibnya Odaka bakal kayak gimana gitu. Apalagi juga kemarin juga dia belum bangun kan gara-gara itu. Terus juga beralih bentar ya ke bagiannya kode. Dimana kan di sini kan ada di sini ternyata Tri menyadari keputusannya si Komandan Zero ya, dimana kalau Komandan Zero untuk kasus kali ini dia memilih buat lebih bersikap agak pragmatis ya. Jadi kayak dia itu lebih memilih buat mantau keadaan, karena yang dilawankan ini kan bisa dibilang ada 3 pihak yang kekuatannya gak main-main kan. Yaitu ada Baku, ada Kode Number 7, Nox sama Sik. 3 orang notabene punya kekuatan gak main-main. Jadi ya dia milih buat mantau keadaan dulu aja untuk sementara ini. Katanya sih kayak gitu ya mikirnya ya. Mantau keadaan, terus juga misalnya ada satu pihak yang lagi lengah, ya udah mereka langsung nyempil buat ngambil tindakan. Jadi ya kan lebih nunggu momen aja sih, karena kalau jadi lah untuk si pihak kode ini. Dan ini juga Tri juga ya kan sempat dijelaskan juga soal detail dari kode Somnia sama Tri ya, yang notabene waktu lagi ngobrol sama Five ya, notabene kan mereka lagi sama-sama lagi disuruh siaga kan. Ini juga alasan kenapa mereka tuh nggak langsung bertindak setelah kemunculan Kamadharton, karena ya memang pihak kodenya milih buat diem memantau keadaan. Dan ini juga akhirnya kan si Tri kan juga akhirnya sempat bilang kan ke si Five atau kan Five itu tanya soal kode sebenarnya itu apaan gitu. Ya dia itu bilang kalau ya kayak ini ditawari, kamu mau nggak jadi lebih kuat gitu. Tapi aku bisa menawarkanmu untuk jadi lebih kuat lagi, tapi dengan resiko kamu akan kehilangan sisi kemanusiaanmu. Jadi ya sepertinya sih itu yang bisa detail kecil ya, soal detail kecil lanjutan soal kode Somnia itu kayak gimana. Karena ya berarti jadi simpulkan kalau kode Somnia itu ya memang seperti rencananya kode untuk membuat para agennya jadi lebih kuat, tapi dengan resiko, dengan kekuatan yang besar itu mereka bakal kehilangan sisi kemanusiaannya mereka. Kayak gitu ya. Kalau ya apalagi juga kan dibilang kan sebelumnya kalau Sik itu adalah anomali dari kode Somnia kan. Ya meskipun kalau dibilang gilanya ya dari awal memang Sik udah gila gitu loh. Jadi ya udah di awalnya udah gila, dia dan dia itu masuk diikutkan dalam kode Somnia ya makin gila lagi gitu, maka dia dianggapnya sebagai anomali gitu di sisi kali ini. Terus juga balik ke sisinya Baku ya, dimana Baku ya masih ya ada momen santai aja ya, dimana momen dia tuh makan malam bareng sama Minami di Setsu Room ya. Biasanya kan mereka makan malam di kamarnya Baku kan, tapi kali ini mereka makan di Setsu Room ya, simpel aja, ruangannya kan lebih luas gitu katanya. Ya itu jadi percakapan cukup ngefeel aja antara mereka berdua itu, dimana si Minami itu bilang jangan aku cuma permohonanku cuma satu, jangan tinggalkan aku sendirian ya. Dia bilang kayak gitu loh ke Baku. Mungkin ya ini juga bentuk kepedulian dia sama kakaknya ya. Dan ini ya gimana ya, ini juga bisa lebih ngefeel karena
kalau ingat ya, ini kan kejadian di episode berapa, episode 24 nggak usah, ini yang itu memang bagian dari prekognitief dunia Baku, tapi kan jadi kan terjadi momen di mana Baku itu udah kayak nggak nganggap Minami lagi sebagai adiknya kan, karena apa, karena Baku sudah membuang personalitinya dia sebagai Yorosu Baku dan full jadi kode number 7. Jadi dia kayak udah, dia gak peduli sama Minami lagi, dan kan cepet bilang aku bukan kakakmu lagi. Itu kan bikin kayak agak sedikit nyesek gitu loh bagi si Minami yang notabene kan, sampai apa yang notabene Minami itu kan satu-satunya keluarganya dia kan. Jadi ya nyesek aja lihatnya gitu. Jadi ya di bagian ini juga bukan sekedar biar kayak Minami kayak itu bukan biar si Baku itu lebih hati-hati dan gak mati, tapi ya dia juga lebih pengen jadi bisa hidup normal sama kakaknya lagi kayak biasanya gitu. Jadi ya cukup ngena lah kata-kata di sini. Ya ini momen ya, cuma momen-momen santai itu santai dulu lah ya. Terus balik lagi ke dalam mimpi ya, gimana sih setelah si Kamada Tondo nyiksa si Kamada Setsu sampai bikin yang bersangkutan bangun dari mimpi ya, dia beralih coba nyerang si Nemu kan, dan benar-benar dikejar-kejar loh si Nemu sama si Six kali ini. Dan hal ini pun juga ternyata disadari sama The Lady ya, lewat kayak kupu-kupunya tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya The Lady. Terus dia juga tiba-tiba dapat penglihatan kalau si Nemo itu lagi dikejar-kejar sama Sik. Dan ini dia juga dikejar-kejar karena ya ternyata Sik tahu loh kalau Nemo itu adalah manusia yang adalah manusia yang tercipta dari kekuatan Nightmare, alias ya kayak replika Nightmare itu sendiri. Jadi kayak ya perihal asal usul Nemo itu ternyata si Sik tuh udah tahu loh ternyata di sini. Makanya kayak dia tuh kayak kayak dikejar-kejar, terus ditakut-takutin gitu si Nemo. Sampai ya cuma benar sampai akhirnya kan juga sampai akhirnya dia tuh ditolong sama Odaka dan mereka berhasil kabur kan di sini. Dan ini juga ya terjadi percakapan yang cukup ngena juga ya antara si Odaka sama si Nemu ya. Yang notabene ya perihal si Nemu kan lebih milih buat menunggu si Baku kan, dan pasti udah bilang kenapa kamu kok percaya sama dia ya. Simpelnya ya memang si Nemo udah percaya sama Baku aja di sini, dan melihat Nemo kayak gitu ya kan, si sebelumnya kan dikasih Odaka kan udah dikasih recovery calcium sama si Baku kan. Nah akhirnya dipakai juga di sini sama dia buat ini memperbaiki si Brekam basarnya dia yang lagi ada poroknya. Ini kan juga memang mau dia kan lagi masih awal-awal banget kan, makanya Brekam basarnya dia masih ada poroknya, dan dibenerin pakai recovery calcium udah jadi normal lagi. Dan di sini juga karena mereka juga kondisinya lagi ternyata tiba-tiba lagi diserang sama si Gang Wolf Nightmare ya, udah mereka akhirnya kejar-kejaran lagi sama Gang Wolf Nightmare. Tapi ya sementara dan ada si Odaka itu nyuruh si Nemo buat kabur duluan, dia akhirnya jangan hadapi si Gang Wolf Nightmare sendirian, tapi ya dia tetap terdesak karena ya dia kan cuma dalam bentuk manusia doang kan, dia bahkan nggak jadi Noxnex sih karena dia memang belum dapat rank invoker di sini. Dan pas dia hampir dihabisi sama si Gang Wolf Nightmare, tiba-tiba dia tuh dipindahkan ke tempat lain sama kayak Nemo yang ternyata dia dipindahkan ke Setsurum sama si Baku. Jadi ini memang jadi momen pertama kalinya ya si Odaka atau Nox itu datang ke Setsurum. Dan dia di sini juga akhirnya, dan karena itu juga Baku sekalian kan mereveal kalau dia itu sekarang bukan lagi bagi agentnya kode. Dia memperkenalkan diri sebagai agent yang tidak terikat dengan organisasi manapun, yaitu Setsu. Jadi dia membuang cincin agentnya dia, dan juga akhirnya dia menggunakan nama Kamen Rider sebagai nama barunya, nama agentnya dia. Ya sama kayak Odaka lah. Yang nama agentnya kan Nox kan, yang Nox itu kan nama wujud Kamen Ridernya dia. Jadi ya kayak agak sedikit ngejek tipis-tipis lah si Bagus ini. Jadi juga bikin si Odaka agak sedikit kesinggung dikit aja, tapi malah lucu lihatnya sih. Ya kayak ya ini konflik kecil-kecilan antara Kamen Rider sama Second Rider aja sih. Tadi juga akhirnya kan dilanjutkan kalau si Bagus itu masih pengen tahu soal Sik itu kayak gimana dari si Odaka. Bahkan dia sampai bungkuk mohon ke si
ke si Odaka biar Odaka itu mau ngejelasin Sik itu kayak gimana. Dan ya karena si Odaka itu merasa udah dibantu sama Baku ya udah dia cerita soal Sik itu sebenarnya siapa, dan ini yang notabene mereveal soal Sik itu sebenarnya kayak gimana. Jadi kayak ini kayak track back ke tahun 2004 berarti ya, ke sekitar berapa, sekitar 21 tahun yang lalu bisa dibilang ya, 26 tahun, 22 tahun yang lalu. Ini momen dimana waktu itu Kode masih baru mau melakukan percobaan terhadap Dream Learning. Jadi kayak di masa itu bisa dibilang ya Dream Learning ini masih belum diperkenalkan banget lah. Jadi masih dalam tahap uji coba dulu. Nah, ternyata ada beberapa agentnya Kode yang notabene itu ikut percobaan Dream Learning pertama ini, dan dari hasil percobaan pertama ini ada 2 orang yang notabene itu bisa dibilang itu lolos dari segi ketahanan fisik dan mentalnya mereka saat melakukan Dream Learning. 2 orang itu adalah Kode number 2 alias The Lady, dan yang utama adalah Sik, yang gak lain adalah Kode number 1. Iya, terjawab kalau Sik itu memang adalah kode nomor 1 dari Kode, dari organisasi Kode itu sendiri. Oke, terreveal semua dari nomor 0 sampai 7. Semua anggotanya kejawab, dan Sik adalah Kode number 1-nya ternyata. Dan jadi ya karena 2 orang ini yang berhasil ya, makanya mereka kayak mau dilibatkan ke proyek yang lebih gede, yaitu Kode Somnia. Tapi ya di sini juga The Lady sebenarnya keberatan ya perihal hal ini, Kak. Makanya juga karena Sik juga dianggap lolos, itu keberatan. Karena apa? Di sini kan Sik itu ternyata di sini ya Sik itu memang statusnya udah sebagai narapidana kan. Narapidana yang diberi hukuman 1000 tahun penjara. Jadi ya karena hal ini apalagi juga memang dari gelagatnya juga Sik itu udah kayak freaky banget kan di sini. Itu juga bikin si The Lady itu ragu gitu, karena ya masa ya sih Kode mempercayakan project segede itu pada orang notabene adalah seorang narapidana gila gitu. Tapi ya udah sama-sama si Komandan Zero diapain permintaannya si The Lady dibiarin di sini, karena ya mereka masih terjaga kalau Sik itu memang punya potensi buat ya bagus buat rencana mereka ke depannya. Dan ini juga jadi momen kalau Sik itu kayak pihak Kode itu udah kayak udah benar-benar buta soal kenyataan gitu. Jadi kayak mereka tahu kalau Sik itu berbahaya, tapi mereka ngebiarin di sini. Makanya akhirnya kan terjadi momen di mana si Sik itu bersatu dengan Nightmare, dan akhirnya mendapatkan kekuatan untuk berubah jadi sosok yang lebih mengerikan lagi. Sosok yang lebih mengerikan ya adalah si ini, wujudnya dia sebagai Kamen Rider Dawn, yang notabene adalah ini inilah sosok anomali dari Kode Somnia tadi. Jadi niatnya itu mereka pengen menciptakan agent yang kuat untuk jadi kekuatan utamanya mereka, tapi malah jadi anomali yang membahayakan mereka sendiri gitu, karena ya mereka kayak ngebiarin fakta kalau Sik itu adalah seorang narapidana gitu. Jadi gila sih bener-bener. Apalagi kalau dijelaskan, kan sebenarnya juga dijelaskan sama si Odaka kan perihal Sik itu kayak gimana. Yang pas si Nemu tanya soal ibunya itu siapa gitu, ibunya dia itu The Lady kan. Odaka kan bilang kalau The Lady itu meskipun dia itu juga sama-sama memanfaatkan para Nightmare, tujuannya itu cuma satu, yaitu untuk keselamatannya Nemu ya, yang notabene adalah anaknya dia sendiri. Sementara Sik kan beda. Sik itu beda kalau menurut Odaka, karena dia tuh memanfaatkan Nightmare itu benar-benar buat kesenangannya dia, buat kesenangan dan kegilaannya dia sendiri gitu. Jadi beda sama The Lady. Itu yang bikin gila. Apalagi jika dengan dia dapat kekuatan Nightmare ya makin menggila si kali ini. Dan karena ini juga ya perihal Sik yang bersatu dengan Nightmare itu juga yang bikin si Odaka itu kayak lebih concern sama si Baku kan. Dan Odaka kan juga mendapatkan kekuatan yang kurang lebih mirip sama Sik gitu ya, yang mungkin kekuatannya ya si ini form Zetsu Catastrom ini yang kan ya kekuatannya bisa dibilang kan ada kekuatan yang langsung pakai kekuatan Nightmare yang sendiri kan, si Catastrophic Core Nightmare kan. Itu yang bikin si Odaka itu ya takut gitu kalau agak khawatir kalau Baku itu bakal jadi kayak Sik yang notabene bakal jadi perwujudan dari mimpi buruk itu sendiri, karena dia benar-benar bersatu dengan Nightmare-nya. Tapi ya sama si Baku ya dia tetap dia dicoba ditenangkan, dan dia itu bilang kalau
sebelum itu terjadi aku bakal mengalahkan seluruh nightmare yang ada. Jadi dia tetap optimis gitu kalau dia itu nggak akan jadi seperti si Zeke ini. Kalau bagi bagus sih kayak gitu ya. Jadi udah singkatnya di situ ya, Baku ada pergi dari sana, terus juga dia itu mendatangi si Zeke yang lagi kayak nongkrong biasa gitu. Bahkan dia sempat manggil Zeke itu senpai loh. Ya karena kan dia secara kode secara peringkat kan dia memang lebih Zeke kan memang lebih dulu eksis sebagai agennya kode sebelum Baku kan. Dan dia juga manggilnya kan juga sebagai mantan kode number one kan. Nah jadi akhirnya jadi pertarungan antara si Kamen Rider Zetsu Catastrophe melawan Kamen Rider Zeke lagi Kamen Rider Dawn. Jadi ini cukup unik sih. Pas mereka lagi mau proses berubah jadi Kamen Rider masing-masing ya, di mana si Baku itu si kan manggil formnya si Baku itu sebagai Kata-chan ya. Jadi si Catastrophe Core Nightmare. Terus dia bilang kalau pakai Pani-chan. Anjir. Nah, kemarinnya ada nama lucunya dong, Dred. ada aja udah dikasih nama lucu dong para nightmare-nya ini. Padahal namanya kayak keriba udah Catastrophe Core Nightmare, juga ada si Panic Nightmare Kak. Namanya si Kata-chan sama Pani-chan dong. Ada aja nih karakter emang. Dan ini pas yang mau uniknya ada pas si Zeke itu ngeluarin tebasannya dia buat nyerang si Baku kan ngeguling kan, terus dia refleks orang pistolnya dia buat mengeluarkan 2 tembakan ke arah si Zeke. Tapi tembakannya malah dimanfaatkan sama Zeke buat ini dengan cara ngalahkan belakang daunnya yang udah kepasang sama panis kapsen itu biar tembakan pelurunya itu akhirnya bikin si tembakan pelurunya itu membuat si panis kapsennya keputar gitu. Terus juga sisa pelurunya ditepis lagi sama dia. Dan ada cepet ngebeset si ini pipinya si Baku. Itu keren sih. Buset. Bisa gitu loh, tembakan pelurunya malah bikin si Paris Capsnya muter gitu. Itu keren sih. Dan udah ya terjadi pertarungan sih ada Kamen Rider Zetsu Catastrophe melawan Kamen Rider Dawn. Dan ya memang secara kokonan sebenarnya mereka cukup seimbang ya. Ya meskipun katanya kalau dari segi power scalingnya ya, kalau download situs resminya karena kan Kamen Rider Dawn itu masih sedikit lebih unggul dari Zetsu Catastrophe ya. Tapi kalau dia dari sini sepertinya mereka cukup berimbang sih ya. Dari ya mereka bisa saling balas serangan, terus juga tebasannya si Kamen Rider Dawn juga bisa sedikit ditahan sama si Kamen Rider Zetsu Catastrophe. Jadi ya mereka cukup berimbang di sini. Ya meskipun ya akhirnya pertarungan mereka malah di distract ya sama si Gang of Nightmare yang langsung ngerusuh juga di sini. Tapi ya gak berkutik sama sekali. Mau dia lawan Zetsu Physical Impact yang udah di-upgrade kekuatannya dia masih kewalahan, lawan Zetsu Catastrophe apa lagi. Langsung dia tuh kayak dibikin lebih kewalahan lagi. Bahkan ada momen di mana si Baku kan pakai triple season lagi kan, dengan dipasang ini kayaknya beda dengan yang pas debut senjatanya ya, itu dia pakai Impact, Gravity sama Wonder kalau nggak salah. Ini kalau dari segi mana ya, pakai dia kesamanya langsung gak dipasang manual kan, tapi sama langsung pakai kipasan tangan gitu doang gitu loh. Ini kayak bikin si Gang of Nightmare kayak kena semacam kayak hembusan angin sama tarikan gravitasi gitu. Mungkin ini juga faktor dari gravity dari gravity capsen kayak ya sih. Yang notabene kan memang ada tarikan gravitasinya kuat banget kan. Yang bahkan bikin selain bikin si Gang of Nightmare agak sedikit ketarik ya, dia juga bikin si bulan merahnya ikut ketarik gitu sama triple sejarnya sama si Baku gitu. Dan akhirnya langsung bikin, dan itu pas dia ketarik langsung ditinju kan ada sama si Baku pakai sama forknya dia. Dan bikin si Gang of Nightmare ke penangkaran bulan merahnya, dan langsung gak pakai lama dia kick sama si Zetsu Catastrophe yang bikin akhirnya si Gang of Nightmare-nya hancur. Terus juga bulan merahnya ikut hancur. Nah di sini logikanya karena bulan merahnya hancur, dunia mimpinya juga otomatis udah hancur kan di sini. Ya itu juga notabene selain bikin si Nightmare-nya kalah, itu juga bikin akhirnya si Odaka bisa bangun kan, harusnya gitu. Apalagi juga ada momennya cukup manis ya, di mana si Nemo bilang Ohayo Odaka-san. Dia yang juga bikin si Odaka juga senyum-senyum gitu. Apalagi jika melihat si Baku kayak gitu, dia juga mulai ada sedikit rasa respect-nya sama Baku ya di sini bisa dibilang ya. Jadi ya mulai makin ada relasi yang kuat antara si Baku sama Odaka, antara Odaka sama ke Baku di sini. Tapi tiba-tiba ternyata
setelah si bakunya lagi kelelahan kan, tiba-tiba dia diserang sama si Commander Dawn dan bikin dia anensin, langsung nggak pakai lama sama si kekuatan lucid dreamnya si Zeke ya, itu bulan merahnya udah hancur, dibalikin lagi dong ternyata. Ditambah juga ternyata tiba-tiba Odaka dirantai sama Sisi kan, dan dibawa pergi entah kemana. Jadi ya ternyata mimpi buruknya masih belum berakhir dong. Ya ampun, kapan berakhirnya ini? Mimpi buruknya masih berlanjut loh sampai sekarang. Dan ternyata ya ini si Odaka tadi dibawa ke tempatnya Sisi yang ada banyak kurungan-kurungan nightmare itu, dan dia dikurung di situ juga ternyata. Dan di sisi juga setelah Gang of Nightmare dikalahkan kan juga kupu-kupu ungunya kan ternyata pergi ke tempat The Lady kan. Dan akhirnya sama The Lady itu di kupu-kupunya itu ditampung di blank capsule-nya dia, dan akhirnya muncul di sini capsule-nya udah lama ditunggu-tunggunya tuh si Wolf Capsule untuk untuk jadi yang bakal jadi formnya Commander Nox, yaitu Commander Nox Wolf Shadow Form. Dan ini juga The Lady juga bilang tidak akan aku biarkan, aku lupa tidak kayak gimana, tapi kan dia bilang tidak akan aku biarkan kamu bertindak sesuka kamu lagi, Zeke. Jadi kayak gitu aja, kayak ini seperti jadi tindakan pertamanya The Lady untuk melawan Zeke ya di sini. Ya tapi ya udah, episodenya berakhir sampai sana, dan lanjut ke preview. Nah, preview juga ada momen cukup bikin kaget sih, yaitu dimana si Minami tiba-tiba pakai outfit agent. Ini nggak tahu ya, apakah dia memang benar-benar ini menjadi plot twistnya, dimana Nemo itu Minami itu benar-benar agentnya kode yang lagi nyamar atau gimana, atau ini cuma bagian dari mimpinya dia doang. Karena kan di episode berikutnya sepertinya ya bakal muncul si Cat Nightmare kan, yang Nightmare kucing yang ada di spin-offnya Minami itu, yang yang spin-off 3 menitan itu loh, itu kan Nightmare-nya muncul kan di sini, yang bakal diajukan sama si Sejo Catastrophe gitu loh. Juga bikin si Minami juga kedampan, dan dimana juga dia dirilis tiba-tiba ada buntut kucingnya kan di situ. Terus juga ada pertarungan antara Commander Nox selama Commander Dawn ya, dan jadi juga si Commander Nox juga sudah pakai Wolf Shadow Form yang ada ornamen pedangnya itu, akhirnya dipakai di episode berikutnya. Terus juga ada pertarungan 2 antara si Commander Sejo Catastrophe melawan Cat Nightmare sama Commander Nox lawan Commander Dawn. Dan di sini juga kalau dilihat di potongan adegannya ya, sepertinya ini kayaknya ya, ini tebakanku, kayak di episode 30 nanti, ada episode minggu depannya lagi, bakal ada debut dari variasi kedua dari form yang dihasilkan dari 2 Mea Capsule, yaitu Zetsu Order. Di sini nggak dimunculin sih kalau di preview episode 29 nanti. Cuma kalau dia dari potongannya sepertinya sih formnya bakal muncul di episode 30, yang bakal jadi puncak dari sempurnanya kekuatan dari 2 Mea Capsule-nya si Baku, yaitu dari kemunculan si Zetsu Order ini. Penasaran sih bakal kayak gimana nih prosesnya nih. Apalagi jika kan kayak Zetsu Order ini bener-bener kayak ditantang banget gitu buat gak muncul dulu dan baru muncul nanti gitu. Jadi aku makanya penasaran nih bakal kayak gimana prosesnya sampai si form ini benar-benar bisa rilis. Kalau dari gimmick capsule-nya tinggal muter tuas di bagian kipasnya doang sih, tapi ya kan penasaran juga gimana caranya Baku mendapatkan form ini gitu kan sebenarnya kan formnya masih belum ada gitu di 2 Mea Capsule-nya dia gitu. Jadi ya cukup menarik sih juga kayak gimana. Jadi ya mungkin bahasa gini aja kali ya. Ya cukup menjawab lah beberapa hal soal rahasianya Zeke lah, terus juga identitasnya dia yang ternyata adalah kode number 1, terus juga soal kodosomnya juga di spill tipis-tipis. Jadi cukup menjawab lah beberapa problemnya mungkin baru diterangkan di sini ya. Jadi ya cukup bagus lah ya pengenalannya. Apalagi juga Zeke juga juga soal ini spill soal kemunculan Zetsu Order juga yang bakal menarik buat ditunggu ya, masih minggu depannya lagi baru muncul sih. Jadi ya mungkin kayak itu aja bahasanya ya. Aku juga bingung mau bahas apa lagi. Jadi sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau suka video ini. Subscribe juga channel aku kalau suka channel ini. Kalau ada kalau saya mau nambahkan juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih video tambah juga bisa klik terakhir di kalau deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasenis tempat 12.